Shalom, perkenalkan nama saya Nelly Yuliati Koibur dengan NIM 230103030, Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Saya dari kampus IAKN Manado. Mata kuliah Komunikasi Organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari kelompok 3, yaitu aliran komunikasi dalam organisasi. Nah, di sini materi yang saya bawa tentang komunikasi diagonal. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dosen pemampu saya, yaitu Mr. Davis Pinontoan MPD. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi dalam organisasi yang terjadi antar dua pihak dengan tingkatan dan fungsi yang berbeda, tidak mengikuti alur hierarki formal. Bayangkan sebuah struktur organisasi seperti piramida. Komunikasi diagonal bagaikan garis diagonal yang menghubungkan dua titik di piramida tersebut, di mana titik-titik tersebut tidak berada pada satu garis lurus dalam rantai komando. Contohnya, manajer keuangan berkomunikasi dengan supervisor produksi. Kelebihan komunikasi diagonal: yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi diagonal dapat mempercepat penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan karena informasi dapat mengalir lebih cepat tanpa terhambat oleh birokrasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Komunikasi diagonal mendorong interaksi antar departemen dan tim, sehingga meningkatkan kerjasama dan rasa saling mengerti. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Pertukaran ide dan informasi dari berbagai sudut pandang dapat memicu ide-ide baru dan solusi kreatif. Yang keempat, memperkuat budaya organisasi. Komunikasi diagonal membantu membangun rasa kebersamaan dan keterlibatan antar karyawan di seluruh organisasi. Kekurangan komunikasi diagonal: yang pertama, melemahkan rantai komando. Jika tidak terkontrol, komunikasi diagonal dapat melemahkan rantai komando dan menimbulkan kebingungan dalam struktur organisasi. Yang kedua, memicu konflik dan kesalahpahaman. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang tidak jelas dapat menyebabkan konflik dan kesalahpahaman antar departemen. Yang ketiga, memicu kebocoran informasi. Komunikasi diagonal yang tidak terkendali dapat berisiko terjadi kebocoran informasi sensitif. Tips melakukan komunikasi diagonal yang efektif: yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Pastikan komunikasi diagonal dilakukan dengan tujuan yang jelas dan tertera. Yang kedua, gunakan saluran komunikasi yang tepat. Pilihlah saluran komunikasi yang sesuai dengan jenis informasi dan tingkat urgensinya. Yang ketiga, perhatikan etika komunikasi. Jaga etika dan profesionalisme dalam berkomunikasi. Hindari gosip dan menjelekkan orang lain. Yang keempat, koordinasi dengan atasan. Jika komunikasi diagonal melibatkan informasi penting, informasikan kepada atasan untuk menghindari kesalahpahaman. Kesimpulan, komunikasi diagonal adalah alat yang berharga untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam organisasi. Dengan penerapan yang tepat dan terkendali, komunikasi diagonal dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi.